Digitalisasi telah mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus melek digital dan menguasai keterampilan-keterampilan digital. Assalamualaikum, baik sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya Afekan Soji. Kali ini kita berjumpa lagi dalam kelas online membuat modul digital untuk pembelajaran, tentunya bersama kelasdahsyat.com. Nah, ini adalah video pertama, yang mana video ini merupakan pengantar materi. Jadi sebelum kita mempelajari bagaimana membuat modul digital untuk pembelajaran, kita simak dulu video ini ya, karena di video ini kita akan membahas sedikit tentang gambaran materi apa saja yang akan kita pelajari serta sistem pembelajarannya. Oke, langsung kita mulai slide berikutnya. Jadi ini saya profil pemateri. Mungkin sahabat-sahabat semua sudah pernah mengenal saya karena sebelumnya sudah pernah mengikuti kelas online saya atau bahkan sudah pernah membeli dan membaca buku-buku saya. Ya, jadi tidak perlu berlama-lama, langsung kita next saja ya ke next slide ya. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan modul digital? Jadi, modul digital itu sama halnya dengan media pembelajaran. Nah, modul digital itu memuat materi berbasis multimedia. Berbeda dengan modul fisik hard copy yang hanya memuat materi berupa teks dan gambar. Kalau modul digital itu bisa menyajikan teks, bisa menyajikan gambar, bisa menyajikan audio ada suaranya, bisa menyajikan video, dan juga bisa menyajikan formulir yang dalam hal ini Google Form. Seperti yang sudah kita ketahui, mungkin Bapak Ibu Guru juga sudah pernah mempraktekkan Google Form itu seringkali kita gunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk survei, untuk melakukan penelitian, untuk absensi ya, presensi, untuk kuis, untuk pemberian soal dan lain sebagainya. Dan di sini di modul digital kita bisa memasukkan Google Form, bisa memasukkan formulir ke dalam modul digital kita. Jadi akan lebih lengkap, lebih menarik dan lebih seru tentunya ya. Oke, nah mengapa kita perlu membuat modul digital? Atau lebih tepatnya, mengapa kita perlu mempelajari gimana sih caranya membuat modul digital pembelajaran? Jadi gini, digitalisasi zaman menuntut kita harus memiliki pengetahuan serta keterampilan digitalisasi konten pembelajaran. Ya, kalau zaman dulu, zaman kita masih sekolah, kita hanya belajar dengan papan tulis. Guru kita menuliskan materi pelajaran di papan tulis dan itu sangat menghabiskan waktu gitu ya. Gitu. Nah, zaman sekarang itu bisa hanya dengan proyektor ya. Jadi slide-nya ditampilkan saja di layar, itu sudah ada slide-nya di situ, ada materinya di situ dan bisa disimak oleh peserta didik. Nah, kalau modul digital kita bisa membagikan modulnya secara digital kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengakses melalui gadget mereka, bisa mengakses melalui laptop mereka, atau bisa mengakses melalui PC di rumah gitu. Jadi adanya modul digital ini akan sangat memudahkan peserta didik dalam mengakses materi pembelajaran. Kalau zaman dulu peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran hanya melalui buku. Nah, buku kadang-kadang ketinggalan di rumah. Buku kadang-kadang tidak mudah dibawa kemana-mana karena memberatkan. Nah, sedangkan kalau menggunakan modul digital, modulnya itu, bukunya itu ada dalam genggaman mereka. Bisa diakses melalui ponsel mereka, bisa diakses melalui tab mereka, bisa diakses melalui laptop mereka gitu. Nah, selain itu, modul digital itu memudahkan pendidik dalam penyampaian materi pembelajaran. Kalau kita zaman dulu hanya menerima catatan dari guru, hanya mempelajari buku yang di situ hanya ada gambar dan tulisan, itu kadang-kadang kita kurang paham. Pemahaman kita kurang lengkap. Nah, kalau modul digital beda lagi. Di dalam modul digital kita bisa menyertakan video, bisa menyertakan audio. Nah, di dalam video dan audio tersebut kita bisa memberi penjelasan tentang materi-materi yang tertulis dalam bentuk teks. Jadi ini sangat memperkuat ya, untuk memperkuat pemahaman peserta didik tentang materi yang sudah dibaca ya, tentang materi yang sudah disimak gitu.
Selain itu, modul digital itu lebih hemat tanpa cetak modul hard copy. Ya, kalau kita mau pakai hard copy, pakai modul fisik dalam berupa buku itu kan kita perlu cetak, perlu fotokopi dan lain sebagainya. Nah, kalau modul digital lebih hemat karena aksesnya secara online, secara digital, melalui ponsel bisa, melalui laptop bisa gitu. Ya. Kemudian juga lebih fleksibel dalam aksesnya. Peserta didik bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Tidak harus di rumah, tidak harus di sekolah, tidak harus di perpustakaan. Sambil nongkrong misalnya di kafe, di kantin, sambil kumpul-kumpul sama temannya, mereka tetap bisa mengakses, ya, mengakses modul digital karena modul digital bisa diakses melalui smartphone mereka. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat modul digital untuk pembelajaran? Nah, jawabannya akan kita simak bersama-sama melalui kelas online ini. Maka dari itu, ikutilah kelas online ini dari awal sampai selesai karena di sini nanti Anda akan belajar tahap demi tahap bagaimana membuat modul digital yang atraktif dan praktis lah. Ya, jadi kita bisa membuat modul digital dengan waktu yang relatif lebih cepat dan lebih mudah gitu ya. Kita akan pelajari caranya step by step. Nah, inilah gambaran materi yang akan dipelajari. Silakan teman-teman bisa pause terlebih dahulu kalau mau baca sampai semuanya. Tapi penjelasannya gini, jadi nanti kita akan belajar dari awal, dari mulai membuat akun yang dibutuhkan untuk membuat modul digital, sampai kita mengisi konten modul digital, kemudian memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam pembuat modul digital, sampai kita mempublish dan membagikannya kepada peserta didik. Gitu ya. Jadi kita akan belajar secara detail dari awal sampai akhir. Ya. Jadi tenang saja bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa awam, merasa wah saya gaptek ini Pak. Enggak apa-apa. Kita akan belajar dari nol, akan belajar tahap demi tahap. Akan kita detailkan klik demi klik. Sehingga Bapak Ibu itu targetnya setelah ikut kelas online ini itu bisa membuat modul digital untuk pembelajaran. Ya. Next. Nah, sistem pembelajarannya seperti biasa, kita ada melalui platform kelasdasya.com. Kalau melalui platform, teman-teman bisa menyelesaikannya sekaligus gitu ya, karena materi sudah tersedia 100% di platform. Nah, sedangkan juga ada sistem pembelajaran melalui channel Telegram dan YouTube Kelas Dahsyat. Kalau melalui channel Telegram, jadi sahabat-sahabat harus silahkan menunggu penjadwalan materi dibagikan. Penyelesaian materi juga menyesuaikan penyelesaian pembagian materi dari admin kelasdasya.com gitu ya. Tapi intinya baik melalui platform ataupun melalui Telegram itu materi itu bisa diakses kapan saja. Kita tidak ada Zoom ya, kita tidak ada live. Kenapa? Karena yang sudah banyak peserta kalau Zoom itu malah tidak fokus, tidak bisa mengikuti dengan baik. Ya. Dan kadang-kadang kalaupun ada rekamannya mereka juga kesulitan mencerna atau menyimak kembali materinya karena videonya terlalu panjang, malas gitu. Nah, kalau di sini kita videonya dibikin nggak terlalu panjang, tahap demi tahap, dan itu bisa diakses kapan saja. Misalnya gini, di channel Telegram mungkin materinya dibagikan sekitar pukul 18.30 setiap harinya. Nah, sahabat-sahabat tidak harus menyimak materinya saat itu juga. Misalnya menyimak 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, ataupun besoknya nggak apa-apa. Yang penting jangan ketinggalan sampai jauh, ya, supaya bisa mengikuti materinya, supaya bisa tetap mengikuti materi sambil praktek gitu. Ya, ini juga memfasilitasi bagi peserta yang mungkin memiliki kesibukan. Jadi kami memahami kesibukan Bapak Ibu semua, ya. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya bahkan sampai dibawa ke rumah, ada yang sibuk mungkin dengan keluarganya menikmati quality time, ada yang sibuk dengan misalnya usaha sampingan dan lain sebagainya. Jadi kami menyediakan kelas online itu yang bisa diakses secara fleksibel. Belajarnya menyesuaikan keluangan waktu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tidak akan mengganggu waktu produktif Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu pelajari kapan waktu luangnya, yang penting jangan sampai ketinggalan gitu ya. Karena materinya cukup banyak dan materinya cukup detail, harus diikuti step by step supaya bisa nantinya bisa menghasilkan produk digital, produk modul digital pembelajaran. Itu ya. Next. Nah, buktikan kehadiran Anda. Caranya gimana? Simaklah materi sampai tuntas dari awal.
Buktikan kehadiran Anda dengan cara menyimak materi sampai tuntas, dari awal sampai akhir. Nah, video itu harus disimak secara keseluruhan, tanpa skip, tanpa lompat. Nah, setelah Anda menyimak materi, silahkan komentar dengan menyebutkan nama, asal kota, tempat kerja, dan kesimpulan yang Anda dapatkan dari materi yang baru saja Anda simak. Misalnya Anda menyimak materi tentang bagaimana membuat akun di Book Creator. Nah, setelah Anda menyimak materi tersebut, silakan Anda simpulkan apa sih yang sudah Anda pelajari dari video tersebut, ya. Pertama, sebutkan nama dulu, nama siapa, asal kota dari mana, tempat kerjanya dari mana, kemudian sampaikan kesimpulannya. Jadi setelah saya menyimak materi ini, saya menyimpulkan bahwa begini gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk membuktikan kehadiran Anda. Silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ini yang sudah disediakan. Demikian sahabat-sahabat, saya ucapkan selamat mengikuti kelas online ini dan terima kasih sudah berpartisipasi bersama kelasdc.com dalam mengikuti kelas online membuat modul digital untuk pembelajaran. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Salam bahagia.